Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang analisis perhitungan efisiensi boiler kapasitas 55 ton per jam di PT PJB Pembangkit Jawa Bali PLTU Ketapang 2X 10 MW. Selanjutnya masuk kepada abstrak, di mana penelitian ini membahas tentang yang pertama, perhitungan efisiensi boiler kapasitas 55 ton per jam dilakukan di PLTU Ketapang PT PJB menggunakan dua metode, yaitu metode langsung atau direct method, yang kedua metode tidak langsung atau indirect method, dan hasilnya yaitu efisiensi metode langsung 75%, efisiensi metode tidak langsung 78%, standar desain 80% berarti belum tercapai. Penyebab efisiensi rendah yang pertama yaitu kebocoran pada steam, yang kedua kerusakan pada valve, kebocoran udara di air heater, dan terakhir itu batu bara basah. Pada abstrak ini menunjukkan bahwa performa boiler masih kurang optimal karena banyak kehilangan energi, dan metode tidak langsung ini lebih akurat karena mempertimbangkan semua kilogen panas. Yang kedua, kita masuk kepada pendahuluan. PLTU Ketapang ini adalah pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dengan kapasitas 2 dikali 10 MW. Boiler menghasilkan uap 55 ton per jam. Jenis boilernya itu water tap boiler, tipenya itu CFB, Circulation Fluids Bed. Konsep pentingnya yaitu boiler sama dengan alat adalah untuk mengubah air menjadi uap, sehingga uapnya digunakan untuk menggerakkan turbin. Jika terjadi kehilangan panas seperti gas buang panas tinggi, udara berlebih, pembakaran tidak sempurna, serta kehilangan dari blowdown dan radiasi. Pada pendahuluan ini menjelaskan latar belakang kenapa efisiensi itu penting. Jika banyak panas terbuang, maka konsumsi bahan bakar meningkat, biaya operasional naik, serta efisiensinya turun. Selanjutnya yaitu studi pustaka, di mana pada penelitian satu ini membahas tentang efisiensi boiler itu sekitar 89% dengan menggunakan metode tidak langsung, dan penelitian kedua itu efisiensinya 92,58% dengan menggunakan economizer dan aerator, maka efisiensinya naik 4,17%. Maka penelitian lain ini menunjukkan efisiensi setinggi jika sistem pemanasan optimal, heat recovery digunakan. Prinsip kerja pada PLTU ini yaitu air itu dipompa dan dipanaskan pada heater, kemudian masuk kepada aerator untuk menghilangkan O2 sehingga masuk boiler menjadi uap. Nah, uap ini turbin menghasilkan energi sehingga uap menjadi kondensor dan jadi air lagi. Ini disebut dengan siklus tertutup karena air itu digunakan berulang-ulang untuk efisiensi energi. Komponen utama PLTU, yang pertama boiler mengubah air menjadi uap panas, yang kedua turbin mengubah energi uap menjadi energi mekanik, kondensor mengubah uap menjadi air kembali, generator yaitu mengubah energi mekanik menjadi listrik. Pada keempat komponen ini bekerja berurutan dalam sistem pembangkit listrik. Siklus ranking ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ekspansi uap di turbin, yang kedua pendinginan di kondensor, yang ketiga pemompaan air, yang keempat itu pemanasan di boiler. Siklus ranking ini adalah dasar kerja PLTU. Efisiensi sistem sangat bergantung pada siklus ini. Selanjutnya masuk kepada perhitungan efisiensi boiler. Ada dua metode. Yang pertama metode langsung. Rumusnya yaitu efisiensi sama dengan output dibagi input dikali 100%. Parameternya itu Hg sama dengan entalpi uap, Hf sama dengan entalpi air, GCV yaitu nilai kalor pada bahan bakar. Ciri-cirinya itu sederhana, cepat, dan tidak menghitung kilogram pada detail. Yang kedua metode tidak langsung. Konsepnya yaitu efisiensi sama dengan 100% dikurang total kilogram panas. Langkah-langkahnya pertama, hitung udara teoritis. Jadi jumlah udara ideal itu untuk pembakaran sempurna. Kedua, hitung kelebihan udara. Udara berlebih menyebabkan panas yang terbuang. Ketiga, hitung udara aktual, udara nyata yang masuk kepada sistem. Keempat, hitung gas buang atau gas hasil pembakaran. Yang kelima, hitung semua jenis kehilangan panas. Jenis-jenisnya yaitu L1 sama dengan gas buang panas, L2 penguapan air pada H2, L3 air dalam bahan bakar, L4 itu kelembapan pada udara, L5 pembakaran tidak sempurna, L6 radiasi dan konveksi, L7 abu terbang, L8 itu abu bawah. Metode ini lebih lengkap karena menghitung semua sumber kehilangan pada energi. Pembahasan
Yang pertama, metode langsung mendapatkan efisiensi 75%. Maknanya itu dari energi bahan bakar yang menjadi uap itu 75%, maka 25% nya itu hilang. Selanjutnya metode tidak langsung. Total loss dihitung dari L1 dikurang L8, maka efisiensi 78%. Pada gas buang itu 7,88%, itu terbesar. Air dalam bahan bakar 5,91%, H2 nya 3,44%. Maka kerugian terbesar itu berasal dari gas buang panas serta kandungan air dalam batu bara. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, efisiensi pada direct itu 75%, indirect 78%. Yang kedua, tidak mencapai standar yaitu 80%. Penyebabnya yaitu kebocoran pada steam, valve rusak, kebocoran udara, batu bara basah. Boiler itu masih bisa ditingkatkan performanya jika metode tidak langsung itu lebih akurat.